Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan online dengan materi yaitu analisis laporan keuangan. Baiklah, para mahasiswa sekalian, kita mulai saja tentang analisis laporan keuangan ini. Mulai dengan definisi. Definisinya apa sih? Tentang analisis keuangan. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Hasil laporan yang dibuat oleh analis keuangan bisa berupa data kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya, hasil laporan tersebut akan diberikan kepada pimpinan perusahaan yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, sebuah laporan keuangan yang baik harus memiliki 3 karakter utama, yaitu 1. Fokus laporan. Laporan keuangan harus dianalisis dengan mencakup beberapa fokus utama, diantaranya laporan laba rugi, yaitu gambaran kenaikan dan keuntungan, neraca atau gambaran aset dan kewajiban, serta arus kas atau gambaran kas masuk dan keluar. Jadi laporan ini berasal dari akumulasi transaksi dari suatu perusahaan dengan fokus laporan yang detail tentunya. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi laporan keuangan. Yang kedua, prediksi. Analisis keuangan bisnis juga harus mampu mengkaji kejadian di masa lalu yang dapat memberikan dampak pada perkembangan keuangan perusahaan di masa mendatang. Jadi prediksi ini penting untuk mengetahui apakah perusahaan bisa profit di masa depan atau tidak. Selain itu, karakteristik prediktif mencerminkan kemampuan informasi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pembuat keputusan dalam melakukan prediksi. Dan yang ketiganya yaitu penguasaan akuntansi. Jadi analisis keuangan harus dilakukan oleh orang yang profesional, ya, dan menguasai prinsip akuntansi dengan baik. Hal ini karena kualitas analisis keuangan sangat tergantung pada faktor tersebut. Jadi tidak hanya itu, akuntan juga perlu memiliki keahlian untuk membuat laporan. Laporan keuangan mudah dibaca, sehingga pembaca yang bukan ahli dapat memahaminya. Selanjutnya, laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Apa saja pihak-pihak yang berkepentingan dalam data-data tersebut? Yaitu yang pertama, pemilik perusahaan. Yang kedua, manajer perusahaan.
terus para investor dan kreditor, terus pemerintah dan buruh. Nah, itu ya. Jadi laporan keuangan yang dibutuhkan, yang pertama neraca, yang kedua laporan rugi laba, rugi untung, dan yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau modal. Jadi tujuan analisis lembaga keuangan atau tujuan analisis keuangan membuat analisis keuangan untuk sebuah bisnis atau perusahaan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini berkaitan erat dengan laba rugi perusahaan serta perkembangan bisnis di masa mendatang. Nah, berikut ini merupakan beberapa tujuan analisis keuangan sebuah perusahaan. Jadi yang pertama, profitabilitas. Salah satu tujuan dari melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan keuntungan serta mendukung pertumbuhan laba perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui profitabilitas ini bisa dilihat dari laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, solvabilitas. Ya. Apa itu solvabilitas? Tujuannya dari melakukan analisa laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah sebagai solvabilitas perusahaan. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban. Hasil ini diperoleh dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan semua aset serta membandingkan semua kewajiban dengan ekuitas. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat secara lancar melakukan kewajibannya. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rasio aktiva lancar dan kewajiban lancar. Nanti kita terangkan yang keempat, yaitu stabilitas. Tujuannya yaitu melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui stabilitas perusahaan. Stabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk waktu yang lama tanpa mengalami kerugian. Nah, jadi untuk menilai stabilitas sebuah perusahaan ini digunakan laporan laba rugi serta neraca perusahaan. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga indikator keuangan dan non-keuangan lainnya untuk mengetahui stabilitas sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik laporan keuangan. Apa saja nih tekniknya nih? Untuk membuat sebuah laporan analisis keuangan pada perusahaan ada beberapa macam teknik tentunya ya yang bisa digunakan. Beberapa metode yang sering digunakan untuk membuat laporan analisis keuangan antara lain: 1. Comparative statement. Comparative statement merupakan teknik analisis keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada 2 periode atau lebih yang dilakukan secara umum. Kegunaan analisis ini yaitu untuk mengetahui selama periode tersebut apakah perusahaan mengalami perkembangan atau tidak. Nah, ini ya. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan trend percentage analysis, yaitu analisis terhadap kecenderungan kondisi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk menilai kemajuan atau kemunduran perusahaan. Selanjutnya, yang nomor 3-nya yaitu
common size statement. Common size statement merupakan metode analisis laporan keuangan terhadap presentasi investasi untuk mengetahui persentase di masing-masing aktiva. Jadi, cara ini juga digunakan untuk mengetahui struktur permodalan serta komposisi pembiayaan yang terjadi ketika dihubungkan dengan jumlah penjualan perusahaan. Dan yang keempatnya yaitu statement of change in working capital. Teknik analisis laporan ini dilakukan pada sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber serta pengguna modal kerja. Tidak hanya itu, metode analisis keuangan juga berguna untuk memahami sebab perusahaan modal kerja dalam periode atau masa tertentu. Yang kelimanya yaitu cash flow statement. Cash flow statement merupakan teknik analisis keuangan perusahaan terhadap sumber dan pengguna kas perusahaan. Jadi manfaat analisis laporan keuangan ini menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui sebab adanya perubahan pada jumlah uang kas serta untuk memahami sumber-sumber dan penggunaan uang kas perusahaan dalam periode tertentu. Dan yang keenamnya yaitu rasio analisis. Analisis rasio keuangan biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu yang ada pada neraca atau laporan laba rugi baik secara individu maupun kombinasi dari keduanya. Yang ketujuh yaitu gross profit margin. Teknik analisis laporan keuangan jenis ini digunakan untuk mengetahui perubahan laba kotor pada suatu perusahaan dari satu produk ke produk selanjutnya. Dan yang kedelapan, break-even analysis biasanya digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak mengalami kerugian saat perusahaan belum mendapatkan keuntungan. Metode analisis laporan keuangan ada dua. Ya, saya jelaskan. Analisis horizontal. Metode analisis jenis ini menggunakan perbandingan laporan keuangan pada beberapa periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perkembangan atau tidak. Dengan membandingkan laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui atau mengenali arah perubahan dalam saldo akun dan besarnya perubahan yang terjadi. Dan yang kedua, ada analisis vertikal. Analisis vertikal ini dilakukan dengan cara membandingkan pos satu dan yang lainnya dalam sebuah laporan keuangan. Hal ini membuat hasil analisis laporan keuangan hanya akan mengetahui keadaan keuangan atau operasional perusahaan untuk periode tertentu. Contohnya, dengan melihat pos pengeluaran dalam laporan laba rugi, perusahaan dapat melihat hal berkontribusi pada margin laba dan apakah profitnya meningkat. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjut di kampus dalam perkuliahan offline. Terima kasih.